Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam, yang mana Nabi Ayub ini merupakan seorang nabi yang sangat sabar dalam menghadapi penyakitnya. Ibnu Ishaq berkata tentang silsilah Nabi Ayub alaihi salam, yaitu Ayub bin Mus bin Rozah bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Beliau berasal dari negeri Romawi. Ibunya adalah putri Nabi Lut alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa bapaknya termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim ketika beliau selamat saat dilempar ke kobaran api. Namun pendapat yang masyhur adalah bahwa beliau termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami berikan petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami berikan petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 84. Pendapat yang benar bahwa kata ganti dalam ayat ini kembali kepada Nabi Ibrahim, bukan kepada Nabi Nuh, yang mana dialah termasuk Nabi yang disinggung dalam surat An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 163. Nabi Ayub alaihi salam merupakan keturunan dari Al-Is bin Ishaq, yang mana istrinya konon bernama Laya bin Yakub. Ada juga yang mengatakan bahwasanya istrinya bernama Rahmah binti Akratsim. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihi salam pada mulanya seorang yang kaya raya, budaknya banyak, ternaknya berlimpah, dan tanah yang luas di negeri Haran. Yang mana negeri Haran itu merupakan sebuah daerah yang ada di Damaskus, Suriah. Di samping itu, beliau pun memiliki anak keturunan yang banyak juga. Namun, semua yang dimilikinya akhirnya lenyap. Bahkan dirinya sendiri ditimpa berbagai macam penyakit. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut, kecuali hati dan lisannya yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, dengan semua cobaan berat tersebut, beliau tetap sabar seraya mengharap pahalanya dan tak lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, pagi dan sore. Sakit yang dideritanya terus berlanjut sehingga teman-temannya menjauhinya, bahkan mereka mengusirnya dari kampung halamannya dan dibuang di tempat kotor di luar kampung. Terputuslah hubungan dengan siapapun kecuali istrinya yang tetap setia mengurusnya. Sang istri masih mengingat kebaikan dan kasih sayang yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Maka dia bolak-balik ke tempat suaminya untuk mengurus segala keperluannya dan membantunya membuang hajat. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Lama-kelamaan hartanya tinggal sedikit. Maka sang istri bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah agar dapat memberi makan suaminya
dan memenuhi segala kebutuhannya. Sang istri tetap sabar dengan musibah yang menimpa dari mereka berdua, khususnya yang menimpa suaminya. Hartanya habis dan anak keturunannya pun telah tiada. Sementara bantuan dari orang lain tidak ada, padahal sebelumnya mereka hidup dengan terhormat, penuh kenikmatan dengan berbagai fasilitas. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang terbaik sesudah mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, yang mana hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, seseorang akan diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka akan ditambah ujiannya. Rawahu Ahmad. Para ulama berbeda pendapat tentang masa penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun sekian bulan, ada pula yang mengatakan 18 tahun. Setelah sekian lama sang istri bekerja pada orang-orang untuk mendapatkan upahnya, lama-kelamaan mereka tidak lagi bersedia mempekerjakannya karena tahu bahwa dia adalah istri Nabi Ayub alaihissalam. Karena khawatir kalau penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub akan menular kepada mereka. Ketika menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi menginginkannya untuk bekerja pada mereka, maka istri Nabi Ayub alaihissalam menjual salah satu kepang rambutnya kepada gadis-gadis pembesar di negerinya. Sebagai imbalannya, dia mendapatkan makanan yang lezat dalam jumlah yang banyak. Lalu dia datang kepada Nabi Ayub alaihissalam dan memberikan makanan tersebut. Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh tanda tanya berkata, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Sang istri menjawab, saya bekerja membantu orang untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, ternyata sang istri tidak mendapatkan lagi seorang pun yang bersedia mempekerjakannya. Maka kembali dia jual kepang rambutnya yang tinggal sebelah untuk mendapatkan makanan. Lalu dia berikan kepada suaminya. Namun kali ini sang suami bersumpah tidak akan bersedia memakannya sebelum sang istri memberitahu dari mana makanan itu dia dapatkan. Akhirnya sang istri menyingkap kerudung di atas kepalanya. Maka ketika itu Nabi Ayub alaihissalam melihat kepala istrinya telah botak. Dia berkata dalam doanya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam atas penderitaan yang dia alami akhirnya berbuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesembuhan dan dikembalikannya semua yang dia miliki sebelumnya. Ibnu Abi Hatim berkata, Nabi Ayub alaihissalam memiliki 2 orang saudara. Suatu hari keduanya mendatanginya, namun mereka tidak mampu mendekatinya karena baunya yang sangat busuk. Akhirnya mereka hanya dapat berdiri dari jauh, yang mana salah seorang di antaranya berkata, seandainya Allah mengetahui bahwa pada diri Ayub ada kebaikan, niscaya dia tidak akan memberinya cobaan seperti ini. Nabi Ayub sangat marah dengan ucapan mereka. Belum pernah dia marah seperti itu. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jika Engkau maha tahu bahwa aku belum pernah tidur dalam keadaan kenyang selagi aku tahu di suatu tempat ada orang yang kelaparan, benarkanlah aku. Lalu ada suara yang membenarkannya dari langit, dan keduanya mendengarnya. Kemudian dia berkata lagi, ya Allah, jika Engkau maha mengetahui bahwa aku belum pernah memiliki 2 potong pakaian,
selagi aku mengetahui bahwa di suatu tempat ada orang yang telanjang, maka benarkanlah aku. Lalu terdengar suara yang membenarkan dari langit dan keduanya mendengarnya. Kemudian dia berkata lagi, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Engkau sembuhkan aku. Maka ketika dia mengangkat kepalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat semua penyakitnya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam suatu hari pergi untuk buang hajat. Biasanya jika selesai, sang istri akan membantu memegangnya untuk kembali ke tempat semula. Akan tetapi pada saat itu istrinya terlambat datang, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub alaihissalam di tempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urkud birijlika hada mughtasilun baridu wa syarab. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk diminum. Al-Quran Surat Shad ayat 42. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya dan mengembalikan rupanya sebaik seperti sedia kala. Lalu istrinya datang dan melihat ada orang yang berparas rupawan. Kemudian dia bertanya, apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang tertimpa penyakit? Demi Allah yang Maha Kuasa, aku belum pernah melihat orang yang lebih mirip dengan beliau jika sedang sehat selain Anda. Kemudian Nabi Ayub berkata kepada istrinya, akulah dia. Ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kepadanya hartanya, anaknya, sama seperti semula. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ketika Ayub mandi telanjang, tiba-tiba belalang emas jatuh di hadapannya, maka dia pun menampungnya di bajunya. Lalu Tuhannya berkata, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kebutuhanmu sebagaimana telah engkau saksikan? Dia berkata, benar wahai Tuhanku, akan tetapi aku tidak merasa cukup dengan barokahmu. Hadis riwayat Bukhari. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi urkud birijlika, maksudnya adalah pukullah bumi ini dengan kakimu. Maka Nabi Ayub alaihissalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian memancarlah air yang dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk mandi dan minum dari air tersebut. Sesudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan penyakit yang selama ini dideritanya, baik lahir maupun batin, dan menggantinya dengan kesehatan dan ketampanan yang sempurna. Bahkan dicurahkan harta yang banyak kepadanya, hujan yang deras, dan juga belalang emas. Bahkan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan seluruh keluarganya kepadanya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka kami pun memperkenankan semuanya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Semua itu sebagai pelajaran bagi manusia bahwa seseorang yang mendapat musibah pada jasadnya, harta atau anak-anaknya, maka bagi mereka ada teladan pada diri Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan cobaan yang lebih berat, namun dia sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat semua kesulitannya. Ada suatu riwayat dari Mujahid, dia berkata, sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan menjadikan hujjah bagi orang-orang yang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, bagi para budak dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan bagi orang-orang yang menderita
dengan Nabi Ayub alaihissalam. Riwayat Ibnu Asakir dan lainnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan jangan kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia orang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia amat taat kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Shad ayat 44. Maksud dari ayat tersebut merupakan keringanan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, karena semasa sakitnya dia pernah bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 cambukan. Ada yang mengatakan bahwa sumpah tersebut dia lakukan karena sang istri menjual rambutnya. Maka setelah dirinya sembuh, Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya untuk mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan ikatan rumput tersebut. Maka dengan itu dia dianggap memukul 100 kali dan dianggap tidak melanggar sumpah. Hal tersebut merupakan jalan keluar yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa kepadanya, apalagi terkait dengan istrinya yang sangat sabar dan berjuang untuk melayaninya. Ibnu Jarir dan para ulama tarikh lainnya berkata bahwa Nabi Ayub alaihissalam wafat pada usia 93 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa dia, Nabi Ayub alaihissalam, hidup lebih lama dari itu. Sebelum wafat, beliau berwasiat terhadap anaknya yang bernama Haumal. Namun wasiat itu baru ditunaikan oleh anak sesudahnya, yaitu Bishr bin Ayyub. Dia inilah yang oleh orang banyak dikatakan sebagai Dzulkifli. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.